Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustadz mengenai tadi disebutkan bahwa puasa Ramadan kemarin tinggal dua hari misalnya. Jadi kita qadha sekarang ini di bulan Syaban. Sementara kalau kita mungkin entah waktu lajang dulu sampai sekarang nggak kita kata-kata Pak Ustadz. Jadi bagaimana itu? Apakah ada dendanya lagi? Nah, karena mungkin ya nggak teringat lagi lah kita, udah berapa hari pun. Nah, jadi kalaupun kita qadha, ya yang penting kita qadha lah. Nah, berapa hari terserah lah, karena kita pun nggak tahu, nggak menghitung dulu berapa tinggalnya. Baik. Nah, sekira itu, Ustaz. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik nih. Jadi benar Bu sekalian, kewajiban qadha Ramadan kalau seandainya ditunda-tunda padahal dia mampu, semakin bertambah bertemu dengan Ramadan berikutnya, maka semakin bertambah fidyahnya. Semakin bertambah fidyahnya, qadhanya tetap. Misalnya di tahun 1440 Hijriah ada 5 hari puasa Ramadan yang tidak saya laksanakan. Misalnya 5 hari itu seyogianya saya qadha selepas Ramadan sampai ke Ramadan berikutnya 1441. Tapi enggak saya qadha. Sehingga bertemu dengan Ramadan 1441. Apa kewajibannya? Tetap 5 hari itu plus fidyah kali 5. Ternyata di 1441 selepas Ramadan sampai Ramadan 1442 enggak juga dia laksanakan. 5 hari itu tetap wajib dia laksanakan. Fidyahnya 5 kali 2. Karena sudah bertemu dengan 2 Ramadan berikutnya. Enggak dia laksanakan juga sampai 1443. Berarti bertambah lagi kali 3. Sampai Ramadan ini 1444, ya, ini masih ada. Misalnya kita bilanglah 7 hari lagi. Segera Pak, segera tunaikan 5 hari itu. Saya sanggupnya 2 hari aja, bagaimana? Kenapa nggak sanggup? Saya ini pemakan hebat Ustaz. Ya, saya ini orang wisata kuliner, nggak tahan dengar ada makanan enak, ya, melainkan saya harus makan di situ. Jadi orang sekalian, yang fidyah itu bertambah dengan bertambah tahun, bertambah hitungannya bukan tahun, tapi bertambah dengan bertemu dengan Ramadan, maka bertambah. Ya, jadi Ramadan kali ini enggak dilaksanakan sampai Ramadan berikutnya. Berarti menjadi fidyahnya per harinya 1. Ramadan berikutnya enggak juga dia qadha yang Ramadan sebelumnya. Yang kewajiban qadha tetap hari yang dia tinggalkan. Fidyahnya yang semakin bertambah. Ustaz, astagfirullahaladzim, Ustaz, kenapa saya tertinggal puasa Ramadan banyak sekali? Tertinggal atau ditinggal? Ya, yang betul ditinggal, Ustaz. Kalau tertinggal kan nggak sengaja ya. Saya pernah meninggalkan puasa Ramadan, Ustaz. Dulu kami itu nggak ada yang mengikuti pengajian. Akibat berteman sana berteman sini, orang lain makan mangga, saya pun makan mangga. Orang lain makan bubur, saya pun makan bubur. Bukaan puasa ada sisa, sampai sahur lupa dimakan, akhirnya makan di siang hari puasa misalnya. Jadi apa masalahnya, Pak? Enggak, saya qadha Ustaz sampai sekarang. Umur Bapak berapa sekarang? Umur saya 60 tahun. Yang main-main seperti itu dari kapan? Oh, dari SMA udah kayak gitu, Ustaz. Bahkan dari SMP. Oh, kalau begitu kita hitunglah dari usia baligh. Usia baligh berarti berapa? 15 tahun. 60 kurang 15, 45. 45, tapi hitungannya bukan 45, 44. Ya kan? Karena hitungannya Ramadan yang 45 itu yang pertama itu tidak dihitung kewajiban fidyah. Di tahun keduanya baru kena fidyah. Berarti 45 itu menjadi kali 44. Jadi Ustaz bagaimana? Berapa hari Bapak tertinggal? Oh Ustaz, waktu kelas 1 SMA kayaknya ada 5 hari. Kelas 2 SMA kayaknya ada 3 hari. Kelas 3 SMA, oh banyak lagi Ustaz, makin batat saya waktu itu. Waktu perkuliahan bagaimana? Oh ngekos Ustaz, lebih parah lagi waktu itu. Alhamdulillah. Kalau dihitung itu berapa?
Kalau dihitung-hitung Ustaz mungkin adalah, saya nggak yakin kali Ustaz. Dalam kondisi nggak yakin, ambil sampai yakin. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang kamu ragu-ragu sampai kamu nggak ragu-ragu lagi. Fa innal birra tuma'ninah. Karena kebaikan itu sampai jiwa itu tenang. Berapa? Sebentar saya kali-kali. Ustaz antara 70 atau 75 hari. Antara 70 hingga 75 hari. Bapak mana yang yakin? Enggak tahu saya Ustaz, antara 70 atau 75. Nah, di sini bagaimana? Mana yang kita ambil? Kalau kita ambil 70, masih ragu-ragu enggak 5 hari lagi itu? Masih ragu-ragu. Kalau kita laksanakan 75, ragu-ragu lagi apa enggak? Enggak lagi ragu-ragu Ustaz. Nah, berarti dalam masalah kewajiban ambil yang lebih banyak, yang harus kita laksanakan, berarti 75. Jadi Ustaz bagaimana tuh, kali berapa fidyahnya? Kali 45, ada yang kali 44, ada yang kali 40, ada yang kali 35. Ya Masya Allah, ternyata di kalangan ulama Syafi'iyah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj, beliau mengatakan orang yang seperti ini yang belum tahu hukum sebelumnya, kewajiban fidyah dia hanya kali 1. Hanya kali 1. 75 berarti fidyahnya kali 75. Berarti kalau sananya dengan beras yang paling irit ini ya, 670 gram beras kali 75. Kalau sananya dengan uang, kita ikut fatwa ulama yang membolehkannya dari golongan kita juga Syafi'iyah, ulama kontemporer, tapi ulama ilmunya ini ya diakui, bukan sekedar kontemporer saja. Ada orang mengatakan itu Al-Azhar yang dulu hebat, yang sekarang ini siapa yang bilang begitu? Syekh Ali Jum'ah sampai sekarang diperhitungkan oleh ulama internasional, terutama dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Cobalah dengar bagaimana wawasan beliau, bagaimana kepakaran beliau dalam ilmu usulul fiqh, dalam ilmu fikih, dalam ilmu tafsir. Oh, Masya Allah. Beliau mengatakan, ya boleh diuangkan, yaitu 2 kali makan. Kalau kita bilang tadi 15.000 satu hari, berarti 2 kali makan, 30.000. 30.000 itu kali 75. Banyak sekali Ustaz. Mana banyak itu, isi minyak bensin berapa, beli pulsa HP berapa. Ini kalau udah untuk ibadah terasa banyak sekali. Tapi untuk membetulkan hawa nafsu, ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Keluarin duit enggak masalah, yang penting saya kenyang, yang penting saya puas. Ini juga perlu kita kepuasan, ketenangan batin. Jadi Bapak sekalian, kewajibannya hanya kali 1 fidyahnya. Jadi mana berapa jumlahnya, kita ambil yang paling yakin. Lain dengan sholat. Sholat ini sholat Isya. Dalam sholat 2 rakaat atau 3 rakaat tadi ya. Kita ambil yang mana? Yang yakin. Mana yang yakin? 2 atau 3? 2 atau 3? Ini rakaat udah 2 atau 3? Yang udah pasti mana? Yang udah pasti 2. Kita sanksi di rakaat ketiganya sudah atau belum? Berarti kita anggap yang sudah 2 rakaat. Jadi begitu maksud daripada ambil yang yakin, buang yang ragu-ragu. Bukan yang yakin tuh kita yakinkan diri, bukan itu maksudnya. Berapa hutangnya? 2 juta atau 3 juta? Bentar ya, saya yakinkan dulu. Kalau 3 juta nanti saya nggak cukup beli yang lain, 2 juta cukup. Oh, saya ambil yang paling yakin. Saya yakinkan diri 2 juta. Bukan begitu. Ya, tapi hitungan yakin dengan ragu-ragu seperti yang telah kita sampaikan tadi. Baik, demikian Pak ya.